wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Kita doakan kepada Bapak dosen pengampu kita, mudah-mudahan cepat sehat walafiat dan diberikan Allah kesabaran dan keluarga juga begitu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu semuanya, sesuai instruksi Bapak dosen pengampu, kita lanjutkan perkuliahan kita ini sebagaimana biasanya. Jadi kita lanjut nanti sampai jam 10. Adapun pemakalah pada hari ini itu Pak Eka Yusnaldi dan Pak Abbas dan Bu Nunjairina, dan yang dimoderatori oleh Bu Fauzia. Jadi harapannya kawan-kawan ya seperti biasa lah gitu ya kan. Jadi kami berikan kepada moderator, kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan Bu Fauzia. Yang maju siapa nih Pak Ketua? Yang maju pertama Pak Eka Yusnaldi, baru sesi kedua. Moderatornya? Moderatornya Ibu. Sebenarnya Ibu dengan Pak siapa? Pak Julfahmi kalau tak salah. Pak Julfahmi. Ustaz Julfahmi berdua orang Ibu moderatornya, jadi ganti-gantian gitulah itu ceritanya. Yang maju Pak Bahtiar. Yang maju Eka Yusnaldi yang pertama, Pak Eka. Yang kedua? Yang kedua nanti Pak Abbas dengan Bu Nunjairina. Oke. Yang jadi moderator itu Ustaz Julfahmi atau Ibu gitu dia. Bahasanya atau gitu, siapa yang bisa gitu. Ustaz Julfahmi aja lah kalau kayak gitu. Ustaz Julfahmi lah dulu sekali-sekali Ustaz Pak Julfahmi ini berondok aja. Sesen kedua nggak dia ada nanti, dia Bu. di layar, Kak. Dia nggak ada di layar. Gimana? Oke. Baiklah. Lagi nunggu jaringan dia, Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih tetap diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita secara virtual pada mata kuliah Finansial Pendidikan. Yang pada pagi hari ini sebagai narasumber pada mata kuliah finansial ini adalah Pak Eka Yusnaldi dengan topiknya apa Pak Eka? Pembiayaan dan efisiensi pendidikan. Pembiayaan dan efisiensi pendidikan yang tidak kita ragukan lagi karena Pak Eka ini sangat expert di bidangnya ya. Kita akan mendengarkan dan mendapatkan penambahan wawasan dan ilmu tentang makalah yang beliau sampaikan. Kepada Pak Eka saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Finansial, dan yang saya sayangi kawan-kawan program kuliah dokter Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara. Izinkan saya di sini menyampaikan makalah saya yang berjudul Pembiayaan dan Efisiensi Pendidikan. Oke, latar belakang masalah. Pendidikan adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara bersama, baik dalam penyediaan sarana prasarana, tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran, maupun dari segi pembiayaan. Untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, biaya pendidikan sebagai faktor utama yang turut menunjang proses pendidikan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satu aspek yang harus terpenuhi adalah persoalan anggaran atau biaya pendidikan tersebut. Hal ini perlu didukung dana yang cukup memadai sehingga pendidikan dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.
Oke, yang berikutnya rumusan masalah dalam makalah ini. Agar penyusunan makalah ini sesuai dengan rumusan yang diharapkan, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan pendidikan dan efisiensi pendidikan? Apa tujuan dari pembiayaan pendidikan dan efisiensi pendidikan? Apa jenis-jenis dari pembiayaan pendidikan dan efisiensi pendidikan? Dan apa perbedaan efisiensi internal dan efisiensi eksternal? Oke, tujuannya untuk mengetahui pengertian dari pembiayaan pendidikan dan efisiensi pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari pembiayaan pendidikan dan efisiensi pendidikan. Untuk mengetahui jenis dari pembiayaan pendidikan dan efisiensi pendidikan. Yang keempat, untuk mengetahui perbedaan antara efisiensi dan eksternal dalam pendidikan. Pengertian pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk mencapai operasional dan pengembangan sektor pendidikan. Biaya pendidikan diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan di sekolah ataupun di madrasah. Menurut para ahli juga memberikan definisi pembiayaan pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dedi Supriyardi bahwa biaya pendidikan adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah proses yang mutlak dan mesti ada dalam proses pendidikan. Pengertian efisiensi pendidikan. Kata efisiensi dapat bermakna penghematan, yaitu penghematan tenaga, hemat waktu, dan hemat gerakan. Menurut Windham dalam Aceh Suryadi bahwa efisiensi adalah sebagai suatu keadaan yang menunjukkan bahwa tingkat keluaran secara optimal dapat dihasilkan dengan menggunakan komposisi masukan yang minimal atau memelihara suatu tingkat keluaran tertentu dengan tingkat masukan yang tidak berubah atau lebih rendah. Menurut Nanang Fata, efisiensi pendidikan memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Beberapa masalah efisiensi pendidikan di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurangnya efisiennya proses pendidikan di Indonesia, yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Tujuan dan manfaat pembiayaan pendidikan. Yang pertama, terlaksananya fungsi manajemen dan budgeting. 2. Terselenggaranya pendidikan dengan lancar. 3. Terlaksananya peningkatan mutu, proses, dan hasil belajar siswa. Adapun manfaatnya, yaitu memenuhi kebutuhan sekolah, memenuhi standar pendidikan, meningkatkan mutu proses, dan hasil belajar siswa. Tujuan efisiensi yaitu sebagai berikut. Untuk mencapai sebuah hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, untuk menghemat atau juga mengurangi penggunaan sumber daya di dalam melakukan aktivitas atau kegiatan. 3. Untuk bisa memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dipunya sehingga tidak ada yang terbuang dan percuma. 4. Untuk bisa meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga hasil outputnya semakin maksimal. 5. Untuk bisa memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapat.
Jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan jangka waktunya melebihi waktu 1 tahun, yang pada umumnya berupa sarana, prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan yang menghasilkan aset fisik, dibiayai melalui belanja modal atau belanja barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya personal. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 3. Biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pembelajaran sehingga mampu menunjang proses dan hasil pembelajaran sesuai yang diharapkan. Biaya operasional terdiri dari biaya personil dan biaya non-personil. Yang meliputi 1. Biaya personalia. Pengeluaran operasional personalia yang bertanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Biaya personalia satuan pendidikan yang terdiri atas A. Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan. B. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan. C. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan. D. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen. E. Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen. F. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen. G. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen. H. Maslahat tambahan bagi guru dan dosen. I. Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar. 2. Biaya non-personalia meliputi yaitu bersumber dari A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, C. Masyarakat, D. Bantuan pihak asing yang mengikat atau dan lain-lain. Sumber lainnya yang sah. Efisiensi pendidikan. Setelah kita memahami pengertian efisiensi, kita juga perlu untuk mengetahui contoh efisiensi yang sering dilakukan oleh manusia. Di bawah ini merupakan beberapa contoh efisiensi. Misalnya, efisiensi optimal. Efisiensi optimal ini merupakan suatu perbandingan terbaik antara pengorbanan yang dilakukan untuk bisa mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Misalnya ditinjau dari segi hasil. Contohnya, seperti seorang manajer bisa mencapai suatu output atau hasil produktivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masukan tenaga kerja, uang, waktu, serta bahan yang dipakai. B. Tinjauan dari segi penghematan. Contohnya seperti dengan penggunaan peralatan yang modern, maka proses kerja akan lebih cepat dan menghemat waktu serta biaya. Efisiensi dengan tolak ukur merupakan suatu perbandingan antara hasil minimum yang ditentukan dengan hasil real yang dicapai. Yang mana dapat dikatakan efisiensi itu apabila hasil real lebih besar daripada angka minimum yang ditentukan. Sebagai contoh, buruh Indonesia bisa menyusun batu bata sekitar 100 sampai 125 per hari dalam 8 jam. Buruh Thailand mampu menghasilkan 250 batu bata dalam sehari atau 8 jam. Dalam hal tersebut, tolak ukur kemampuan dari masing-masing buruh bangunan tersebut dalam mencapai hasil minimum sudah ditentukan dalam waktu tertentu.
Efisiensi dengan titik impas adalah efisiensi dengan titik impas sering digunakan pada bidang usaha yang mana titik impas atau break-even point ialah titik batas antara usaha yang efisien serta tidak efisien. Suatu usaha atau juga bisnis dikatakan efisien apabila titik impasnya diketahui serta bisnis tersebut menghasilkan lebih dari titik impas. Perbedaan efisien internal dan eksternal. Adapun perbedaannya sebagai berikut. 1. Efisien internal dalam sistem pendidikan apabila memiliki efisien internal akan menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dengan input tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur efisiensi internal adalah sebagai berikut. A. Rata-rata lama belajar. Seorang lulusan menggunakan waktu belajar dapat dilakukan dengan metode mencari statistik atau kelompok belajar. Hal tersebut dapat dihitung dengan cara jumlah waktu yang dihabiskan lulusan dalam satu kohor dibagi dengan jumlah lulusan dalam satu kohor tersebut. B. Input-output ratio adalah perbandingan antara murid yang lulus dengan murid yang masuk dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya dibandingkan antara tingkat masuk dengan tingkat keluarnya. Efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost-benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dan pengalokasian biaya pendidikan, juga merupakan pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan. Secara konseptual, efisiensi eksternal dikaitkan dengan analisis keuntungan antara investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, keterampilan dalam memperhitungkan investasi tersebut. Ada dua hal yang penting, yaitu menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai guna dari kemampuan. Oke, demikian. Mohon masukan dan saran untuk kesempurnaan makalah ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Eka yang telah memaparkan makalahnya. Sekarang kita buka, ada berapa sesi nih? 2 ya? 2 sesi apa 1 sesi aja Pak Eka? 1 aja Bu, 2 penanya, waktunya. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Eka yang sudah memaparkan makalahnya tentang pembiayaan dan efisiensi pendidikan. Sekarang masuklah kita kepada sesi tanya jawab. Kita ada 1 sesi dan di sesi ini saya memberikan 2 kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan maupun kritikan terhadap makalah yang disampaikan oleh Pak Eka. Kepada Bapak Ibu saya persilakan. Saya. Ya, silakan Bu Isna. Ya, silakan Bu Isna. Baik, terima kasih kepada Ibu Fauziah sebagai moderator memberikan kesempatan. Yang mau kami tanyakan, pas giliran Pak Eka pakai intervensi, 1 season aja, enggak boleh 2. Boleh Bu, nanti kita lihat waktunya Bu. Kita lihat waktunya Bu. Ya, nanti kita sesuaikan Bu Isna. Kalau misalnya memang sangat menarik dengan materi yang disampaikan oleh Pak Eka, ya bisa saja materi pemateri kedua bisa kita hilangkan nanti. Ini kesepakatan kita aja. Kita hajar terus Pak Eka-nya. Mantap moderator ini. Banyak kali intervensinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak dosen kita pada pertemuan kali ini yaitu Bapak Dr. Amiruddin Sihaan MPD, dan yang kami sayangi kawan-kawan semua yang satu angkatan ini. Baik, adapun yang mau kami tanyakan, tadi berbicara tentang finansial pendidikan, yaitu pembiayaan dan efisiensi pendidikan. Yang kami tanyakan adalah,
bagaimana bentuk efisiensi yang maksimal pada masa sebelum pandemi dan pada saat ini, apakah tetap eksis atau optimal? Kalau memang demikian, apa standarnya bila dikatakan bentuk efisiensi pendidikan sebelum pandemi dan pada saat pandemi? Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Isna. Sangat baik sekali ya, sangat menarik sekali pertanyaannya sesuai dengan fenomena yang ada pada saat sekarang ini ya. Ya, Pak Eka, Bu Isna menanyakan bagaimana efisiensi pembiayaan pendidikan di masa pandemi ini membandingkan ya Bu Isna ya? Iya. Dibandingkan di masa-masa waktu kita melakukan proses pendidikan itu secara normal. Ya, silakan Pak Eka. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bu Isna. Bagaimana efisiensi pembiayaan pendidikan sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi ini? Pembiayaan efisiensi pendidikan bahwa sebelum masa pandemi, semua kegiatan pendidikan itu sudah ada programnya, ada rencananya. Misalnya ada program pelatihan, ya kan? Pelatihan untuk guru-guru. Itu sudah ada anggarannya, sudah ada rencananya untuk mengefisiensikan pelatihan guru-guru. Misalnya perlu biaya. Biayanya itu sudah direncanakan, dibuat RAB-nya. Rancangan anggaran biaya untuk pelatihan guru, misalnya ada akunnya, semua sudah terencana dan tinggal merealisasikan berdasarkan jadwal rencana kegiatan, sehingga semua sudah terencana. Sebelum masa pandemi, sudah ada rencananya, ada programnya, jadwalnya sudah terencana. Jadi efisiensi pendidikannya sesuai dengan program dan rencananya. Sementara pada saat pandemi ini efisiensi pendidikan berubah. Programnya, kenapa? Yang seharusnya ada program pelatihan guru, misalnya profesional guru atau kepribadian, atau penyusunan RPP, itu semua hilang programnya, diganti dengan program pelatihan PJJ. Diganti dengan program pelatihan PJJ, artinya pembelajaran jarak jauh. Jadi biaya yang sebelumnya diefisiensikan untuk tidak masa pandemi, di masa pandemi diubah lagi programnya. Dibuat jadwal ulang bahwa apa yang diperlukan efisiensinya pada saat masa pandemi, misalnya pembelajaran jarak jauh, maka pelatihan pembelajaran jarak jauh harus dilakukan yang tidak ada rencana sebelumnya. Di anggaran sebelumnya belum ada rencana PJJ, pembelajaran jarak jauh. Misalnya menggunakan e-learning, Google Classroom, atau yang lainnya. Jadi guru untuk efisiensi pendidikannya harus mengikuti pelatihan itu. Sementara dari segi biaya itu cukup merubah anggaran yang sebelum masa pandemi. Jadi untuk mengefisiensikannya, ya pemerintah membuat kebijakan pada masa pandemi ini lewat pembelajaran jarak jauh supaya tetap proses pembelajarannya tetap berjalan. Tapi dari sisi siswanya, karena itu tidak ada rencana dari awal, tidak ada sosialisasi, maka efisiensi biaya itu akan dipotong dan dialihkan ke bantuan sosial lainnya. Walaupun kita tahu bantuan sosial hari ini itu dikorupsi oleh Menteri Sosial yang kurang ajar, ya kan? Padahal itu sudah diefisiensikan dari anggaran pendidikan. Sementara itu dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Pak LK yang telah memberikan argumentasi ataupun jawabannya atas pertanyaan Bu Isna. Bagaimana Bu Isna?
Ya, baik. Sependapat dengan Pak Eka? Eh, Dengan mengatakan Menteri Sosial yang kurang ajar? Itulah, Masya Allah. Baik, Pak Eka, yang kami tanyakan tadi kan bagaimana bentuk efisiensi pembiayaan pendidikannya pada sebelum pandemi kan begitu. Yang dijelaskan sepertinya sudah terprogram. Yang kami tanyakan, bentuk yang sudah terprogram itu apakah sudah optimal sebelum masa pandemi? Itu yang kami maksudkan. Terus di dalam keadaan masa pandemi ini, COVID-19 ini sangat tidak efisiensi atau optimal gitu, tidak bisa terukur mungkin begitu. Yang kami maksudkan lagi, apa ukuran, apa standar tolak ukurnya? Dikatakan sebelum pandemi itu pembiayaan pendidikan itu sangat efisiensi gitu, Pak Eka Yusnadi. Oke, standar. Oke, saya akan mencoba menjawab bahwa tolak ukur standar pendidikannya itu udah efisien, maka kita lihat bahwa mutu pendidikan itu pengajarnya kan sudah harus S1 semua. Dari segi efisiensi, ada aturan pemerintah bahwa yang boleh mengajar itu adalah yang lulusan LPTK. Jadi ada efisiensi. Kalau tidak lulusan dari LPTK atau lembaga kependidikan, itu tidak boleh mengajar. Maka yang selama ini ada guru-guru yang sudah bersertifikasi, tapi dia tidak sesuai dengan bidang keahliannya, maka dituntut untuk mengikuti program pendidikan atau S1 kedua. Supaya anggaran atau biaya yang dikeluarkan pemerintah itu efisien. Misalnya kalau guru PAI ya harus sarjana dari pendidikan agama Islam supaya bisa bersertifikasi. Kalau yang sebelumnya yang penting punya NUPTK, yang penting bisa ngajar, bisa ikut sertifikasi, bersertifikasi. Tapi setelah ada aturan untuk mengefisiensi pembiayaan pendidikan, bahwa yang ngajar di madrasah, misalnya di madrasah ibtidaiyah itu harus memiliki ijazah PGMI atau PGSD. Jadi itu untuk mengefisiensikan biaya pendidikan berkaitan dengan mutunya. Kan nggak mungkin guru PAI ngajar olahraga, ya kan? Jadi itu nggak efisien. Jadi dari segi pembiayaan pendidikan, efisiennya, penghematannya supaya yang profesional, yang guru kelas ya memiliki ijazah guru kelas. Itu contohnya, Bu. Maaf Pak Eka, bisa saya luruskan sedikit. Mungkin maksud Bu Isna seperti ini. Kita balik dulu kepada pemahaman kita atas pengertian efisiensi ya. Efisiensi itu kan suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang berapa besar jumlah biaya yang kita keluarkan untuk suatu kegiatan. Nah, itulah dikatakan dengan efisiensi. Jadi kalau misalnya efisiensi pendidikan, mungkin yang dimaksudkan Bu Isna itu, kalau dulu misalnya biaya pendidikan itu secara luring, biayanya misalnya 10 juta misalnya, ukuran 10 juta yang kita keluarkan itu keberhasilannya apa? Begitu Bu Isna? Iya, betul. Cerdas sekali Bu Fauzia. Jadi betul. Kalau misalnya di masa pandemi ini kita mengeluarkan uang juga 10 juta untuk proses pembelajaran daring, itu standar keberhasilannya bagaimana gitu. Dengan biaya yang kita keluarkan, ukuran keberhasilan daripada standar pendidikan itu tercapai atau tidak. Kira-kira begitu Bu Isna? Ya mantap. Cerdas Bu Fauzia. Oke, alhamdulillah. Ya, betul. Itu yang kami maksudkan, Pak Eka. Ya, gimana Pak Eka? Saya kembalikan kepada Pak Eka. Oke, kalau itu dengan biaya yang dikeluarkan pada masa sebelum pandemi dengan sesudah
pandemi ini, efisiensinya kita lihat harus mengacu dengan standar. Kalau kita melihat standarnya, itu kan ada dalam pembelajaran itu namanya KKM, ketuntasan minimal atau KKM. Jadi KKM-nya kita lihat dulu. Kalau dulu misalnya setiap lembaga pendidikan memiliki standarnya. Bagaimana siswa bisa naik kelas? Nah, itu kan ada KKM-nya. Kalau di Permendikbud, itu ada namanya ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal. Setiap mata pelajaran memiliki ketuntasan. Jadi alat ukurnya itu ketika di masa pandemi biaya yang dikeluarkan misalnya 10M sudah memenuhi standar minimalkah proses pembelajarannya? Nah, jadi kita harus melihat hasilnya nanti ketika akhir semester. Di akhir semester ini anak-anak bagaimana hasil belajarnya? Lebih baguskah sebelum masa pandemi atau pada saat masa pandemi hasil belajarnya? Itu nanti kita lihat ketika mereka menerima rapot. Jadi ketuntasan hasil minimalnya kita lihat nanti di situ, Bu. Efisien nggak dengan biaya yang belajar daring ini biayanya besar, pakai datanya banyak. Nah, dengan hasil yang dicapai kira-kira untuk pembelajarannya bagaimana? Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Atau ada yang lain mau menambahi? Ya, terima kasih Pak Eka. Bagaimana Bu Isna? Udah tepat sasaran atau masih ada yang menggelitik di hati lagi rasanya kurang pas? Sebenarnya yang kami tanyakan bentuk pembiayaannya, bukan programnya. Baiklah, kami paham-pahamin lah. Baik, kami kembalikan. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Isna. Mungkin atas jawaban Pak Eka tadi sudah paham-pahamin pula ya. Sudah dipaham-pahami oleh Bu Isna, ya. Baik, selanjutnya kepada penanya kedua, saya persilakan Bapak Ibu. Saya Bu Fauzia. Pak Batiar. Pak Batiar ya Bu. Ya, silakan Pak Batiar. Oke, terima kasih kepada moderator Bu Fauzia, luar biasa ya. Dan kedua yaitu Pak pemateri kita Pak Eka, dan yang terhormat Bapak dosen pembimbing kita yaitu Bapak Amiruddin Siahaan. Baik, pertanyaan saya Bu, ya, yaitu tentang efisiensi ini. Memang tadi Pak Eka menyinggung terhadap dua hal, yaitu adanya sertifikasi yang diberikan kepada guru ketika sekarang itu sudah ada tuntutan bahwa ketika keilmuan ataupun sarjananya ataupun tingkat pendidikannya tidak mencukupi daripada yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka dia wajib mengikuti program melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ataupun mengikuti program-program lain. Jadi pertanyaan saya, efisiensi finansial atau pembiayaan ini terkait dengan hal itu. Yang pertama adalah jenjang pendidikan kita kan di Indonesia ini sangat banyak ya, mulai dari kita lihat dari TK, yaitu adalah pendidikan anak usia dini. Saat ini sudah dituntut mereka wajib mengikuti pendidikan formal yang tidak kalah dengan sekolah dasar, kemudian SMP ataupun LCSTA sederajat. Maka kalau dilihat daripada mutu pendidiknya atau gurunya dituntut setara dengan pendidikan lainnya, yaitu wajib mengambil S1 tentang guru PAUD ataupun sederajat. Akan tetapi kalau kita melihat daripada upah yang mereka dapatkan itu sangat jauh daripada yang mereka inginkan. Padahal tuntutan-tuntutan itu sama dengan tuntutan yang diberlakukan kepada guru-guru SD ataupun SMA dan lainnya.
Maka kalau melihat daripada efisiensi pembiayaan yang efisien ini, apakah pembiayaan ataupun upah yang diberikan kepada guru-guru TK sederajat ini memang sudah sesuai dengan aturan pemerintah, ataupun adakah di sana adalah pengaruh-pengaruh yang lain gitu, sehingga nanti dapat kita menjelaskan atau memberikan penyampaian kepada para guru-guru TK ini bahwasanya memang seperti itu gitu. Karena nyatanya sekarang ini kalau guru TK atau sederajat itu tidak kuliah ataupun tidak sesuai dengan bidangnya, maka di Dapodi itu merah, itu nggak bisa masuk. Bagaimana dengan ini Pak Eka? Yang kedua adalah tadi ada Pak Eka menyampaikan bahwasanya ketika kita menerima siswa atau mahasiswa masuk, harus kita sesuaikan dengan mahasiswa ataupun siswa yang keluar. Maka bagaimana efisiensinya bagi mereka ini, mahasiswa ataupun siswa ini, yang keluar itu pada tahun awal ajaran dan pada tahun akhir ajaran itu, bagaimana seharusnya efisien? Kalau kita melihat daripada mutu, kenapa masuknya mahasiswa atau siswa itu tidak sesuai dengan keluarnya mahasiswa atau siswa? Karena kita juga mengandalkan yang namanya ada mutu, visi misi yang wajib kita capai oleh lembaga. Padahal ada target kita yang wajib kita lakukan, bahwasanya sekian persen masuk, harus sekian persen keluar. Padahal mutu yang diraih oleh mahasiswa ataupun siswa itu belum terpenuhi seperti itu. Bagaimana dengan hal ini Pak Eka? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nggak kedengaran Bu Fauzia. Suara Bu Fauzia Suaranya Bu tidak Fauzia. dengar, audionya Ibu. Bu Fauzia, audionya belum Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Bahtiar. Ini kita masalah efisiensi pendidikan ini memang sangat menarik sekali. Seperti saya katakan tadi, bisa-bisa ini pemakalah kedua tidak maju nih. Kita membahas tentang efisiensi terus sampai jam 10. Ya, Pak Bahtiar ada memiliki 2 pertanyaan ini Pak Eka Yusnaldi terkait tentang sertifikasi guru, terutama terhadap guru-guru yang ada di pendidikan paling tingkat bawah, yaitu PAUD ya saya katakan, bagaimana efisiensi pembiayaan terhadap pendidikan PAUD ini. Mohon maaf apabila ini saya katakan kurang mengena ya Pak Bahtiar. Kenapa guru-guru PAUD itu memiliki bisa dikatakan salary atau gaji yang rendah, padahal sebagaimana yang kita ketahui, tingkat sekolah PAUD itu merupakan tiang dasar ataupun pondasi, ibarat kita membangun sebuah rumah. PAUD itu adalah pondasi daripada sebuah rumah. Apabila pondasi itu kuat, maka kuatlah rumah itu. Begitu juga apabila pendidikan di PAUD itu bagus, insya Allah pondasi pendidikan anak itu untuk ke atas, ke jenjang yang lebih tinggi juga akan bagus. Tetapi kenapa fenomena yang ada sekarang ini sangat miris sekali tentang efisiensi pendidikan untuk level itu. Begitu Pak Bahtiar? Iya, betul Bu, sekali betul. Ya, yang kedua pertanyaannya Pak Eka, bagaimana ini dengan input dan output dalam masalah alumni daripada suatu level pendidikan? Apakah itu bagaimana kita mengatasi dengan efisiensi pendidikannya yang tuntutan input dan output itu harus sama, berapa masuk segitu keluar? Apakah kita harus mengabaikan visi dan misi daripada suatu instansi atau bagaimana? Ya, silakan Pak Eka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama untuk efisiensi jenjang pendidikan di PAUD atau TK sederajat, bahwa bukan rahasia umum lagi, kita ketahui bahwa harga pendidikan di Indonesia relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Misalnya dari segi pembiayaannya.
kita tahu bahwa tuntutan pemerintah harus guru PAUD, harus sarjana PAUD, ya kan? Atau sarjana PGTK dari TK untuk mengajar di PAUD. Itu tuntutan pemerintah. Sementara upah yang diberikan atau gaji yang diterima guru itu hanyalah kecil dan rendah, tapi dia harus bisa ikhlas dan rajin mengajar agar profesinya berjalan terus. Artinya bahwa dengan gaji yang rendah, dia harus profesional, harus bisa menjalankan tuntutan, sehingga efisiensinya bahwa kalau di PAUD itu seolah-olah gajinya itu tidak cukup untuk biaya hidupnya. Tapi tuntutannya besar. Jadi itu seharusnya itu harus diefisiensikan. Bagaimana caranya efisiensinya? Penghematannya. Efisiensi itu adalah penghematan. Bagaimana menghemat supaya proses pengajaran yang di PAUD itu memang memerlukan tenaga ahli yang profesional untuk mendidik siswa. Karenanya di situ kan harus fondasi pertama yang harus diletakkan. Bagaimana guru PAUD yang dibayar murah untuk bisa menghasilkan mutu pendidikan yang tinggi. Sehingga kita ketahui banyak menyebabkan kurangnya efisiensi pendidikan di Indonesia. Sudah tuntutannya besar, gajinya murah, sehingga kita tahu proses pendidikannya, ya bagaimanalah dia mengajar di PAUD itu supaya tetap berjalan aktivitas pembelajaran. Tuntutannya besar, ya kan? Gajinya rendah. Manalah mungkin efisien proses pendidikannya. Itulah yang terjadi pada saat ini di Indonesia, yang hanya ingin meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Supaya hasil mutu kualitas pendidikan Indonesia itu lebih baik, ya kita lihat memang kurang efisien. Karena harus S1, ya kan? Udah S1 harus bersertifikat pendidik. Habis itu dia dibayar murah. Di mana ada pendidikan yang dibayar murah, hasilnya mutunya bagus. Jadi kita ketahui ada uang, ada barang, ada kualitas. Jadi kalau mau kualitasnya bagus, efisiensinya untuk tingkat PAUD ya harus disesuaikan sesuai dengan ijazah yang dimilikinya, profesionalnya. Jadi antara biaya pendidikan sama biaya profesionalnya harus seimbang supaya kualitasnya juga bagus, mutunya juga bagus. Itulah yang diharapkan agar sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih baik. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Eka Yusnadi. Bagaimana Pak Bahtiar? Apakah sudah memahami yang disampaikan oleh Pak Eka? Oke, terima kasih Bu Moderator. Saya belum menyentuh tentang efisiensi finansial tadi. Ada nggak masukan kita? Artinya ini kan sebagai tuntutan mahasiswa-mahasiswa kita juga ini, ataupun guru-guru PAUD yang ada di sekitar kita. Sama siapa lagi orang itu mengadu? Sama kita sebagai mungkin dosennya. Jadi bagaimana seharusnya menurut efisiensi finansial pada mata kuliah yang kita pelajari ini, apa seharusnya yang harus kita lakukan sebagai dosennya, atau apakah ada saran-saran kita kepada Dinas Pendidikan, ataukah ada yang akan kita sampaikan kepada para guru-guru kita di tingkat TK atau sederajat, begitu Bu? Ya, terima kasih Pak Bahtiar. Ya, mungkin Pak Bahtiar menyarankan ini kepada kita Pak Eka, apa masukan-masukan yang bisa kita berikan kepada pemangku kebijakan
tentang kebijakan-kebijakan yang bisa diberikan kepada level pendidikan yang paling bawah, yaitu PAUD, apakah TK, agar mereka itu memiliki kesamaan dalam bidang efisiensi pendidikannya, khususnya di bidang gaji, salary yang mereka terima itu sesuai dengan apa yang distandarkan untuk SDM yang memiliki sertifikat ataupun yang berkualitas pendidikan S1. Memang fenomena yang kita lihat sekarang ini sangat menyedihkan sekali ya. Guru-guru PAUD itu bisa dikatakan sangat minim menerima gaji, sangat minim sekali. Padahal karena dianggap sekolah itu hanya setengah hari, hanya bermain, hanya bernyanyi. Padahal apabila pemangku kebijakan itu memahami tentang tumbuh kembang daripada seorang anak, memahami fase-fase perkembangan dari setiap anak, itu sangat rawan itu, dan masa-masa krisis itu adalah memang benar 0 sampai 5 tahun. Makanya dikatakan dia usia golden age. Ya, kita saja mungkin yang Bapak Ibu yang sudah memiliki putra-putri di selevel usia 0 sampai 5 tahun di masa pandemi ini, kita sebagai teacher di rumah itu saya rasa memusingkan ya. Bagaimana kita bisa memfokuskan anak-anak yang memang daya konsentrasinya itu rendah, bagaimana dia bisa konsentrasi? Itulah beban berat sebenarnya yang dialami oleh guru-guru di tingkat PAUD atau TK. Jadi saran Pak Bahtiar, Pak Eka, kira-kira apa yang perlu kita suarakan pada pemangku kebijakan tentang efisiensi pendidikan di level TK atau PAUD? Begitu Pak Bahtiar? Iya, betul Bu. Iya. Bisa. Masya Allah, mantap sekali moderator kita ini. Cocok juga kita dukung Luar biasa, jadi luar gubernur biasa. ini. Nanti saya ajukanlah Bu Fauzia, moderator nasional ini. Jadi gubernur aja biar memangku kebijakan. Baik. Luar biasa memang. Kenapa Eka ini narasumbernya? Kenapa Eka narasumbernya ini? Kalau yang lain Baik ya, saya coba untuk menjawab kebijakan apa yang harus dilakukan untuk mengefisiensikan pembiayaan pada tingkat PAUD, bahwa itu ada pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah bisa melakukan kegiatan yang melibatkan guru-guru PAUD atau guru-guru TK dalam bentuk insentif atau tambahan. Kita tahu di beberapa daerah ada yang melakukan itu. Jadi untuk guru-guru PAUD atau RA itu mereka ada intensif atau tambahan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang kalau tidak silap saya per bulannya itu 600.000, tapi dibayar per 3 bulan. Jadi untuk guru PAUD atau guru RA, pemerintah daerah sudah membuat kebijakannya tentang efisiensinya untuk menambah uang insentif sebanyak 600.000 per bulan. Itu dibayar per 3 bulan. Untuk yang selanjutnya, itu pemerintah belum ada mengeluarkan kebijakan bagaimana seharusnya supaya efisiensi di tingkat pembiayaan di tingkat PAUD atau RA itu seimbang. Misalnya, kalau kita tahu kan kalau di SD itu ada dana BOS untuk satu siswa 800.000. Untuk di PAUD, untuk tingkat PAUD pemerintah belum melakukan itu. Hanya pembiayaan yang dikeluarkan oleh orang tua siswa untuk membayar SPP dan sebagainya. Seharusnya ketika itu ada di tingkat sekolah dasar, maka harus juga ada pada tingkat RA atau PAUD supaya seimbang. Karena itu merupakan lembaga pendidikan juga. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bisa menambahkan Bu. Ya, silakan Pak Turham. Ya, baik, terima kasih kepada moderator dan Bapak Pemateri. Saya hanya ingin menggarisbawahi
pertama pendapatan guru PAUD tadi. Itu kalau yang PNS saya pikir sama semua. Tidak mungkin ada yang berbeda kalau pendapatan gurunya. Yang mungkin yang dimaksudkan tadi itu guru yang non PNS barangkali. Itu yang bisa saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tapi begitu kita merujuk kepada Permendikbud nomor 69 itu tentang standar pembiayaan, itu termasuk di dalamnya itu TK dan PAUD gitu. Jadi untuk efektif dan efisiennya tentang penggunaan pembiayaan itu merujuk kepada Permendikbud 69 tahun 2009 itu. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan Permendikbud 28 tahun 2009 itu tentang penjaminan mutu, di mana di dalamnya itu mewajibkan setiap daerah itu membentuk TPMPD, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah. Nah, berdasarkan hal itu semua komponen ada di dalamnya. Mulai dari Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Bapeda, anggota Dewan yang membidangi Komisi Pendidikan, itu ada di dalamnya. Jadi berkaitan dengan apa yang ditanyakan Pak Bahtiar, Pak. Kemana harus mengusulkan kalau memang untuk gaji non PNS yang ada di TK itu kurang, itu bisa dalam forum TPMPD itu. Kita nggak tahu apakah memang setiap daerah saat ini sudah membentuk TPMPD, tapi itu dalam Permendikbud 28 itu diwajibkan kepada setiap daerah untuk membentuk TPMPD. Karena TPMPD ini langsung kalau di provinsi itu langsung di bawah LPMP. Dan sementara dari pusatnya langsung dari Dirjen. Jadi saya pikir kalau kita mengacu ke sana, ini bisa dimusyawarahkan di sana karena forum TPMPD itu gabungan dari semua komponen unsur termasuk Dinas Pendidikan ada di dalamnya dan Dewan Pendidikan yang mengatur anggaran, Bapeda juga masuk di dalamnya forum itu. Nah, kondisi kita saat ini dari hasil pertemuan Zoom kami dengan Dirjen kemarin itu bersama LPMP itu belum seluruhnya daerah provinsi yang membentuk TPMPD di setiap daerah. Jadi oleh karena itu mungkin efektif dan efisiennya pendidikan pembiayaan itu belum sesuai yang sebagaimana diharapkan. Nah, oleh karena itu dalam forum itu perlu perlu kita lihat apakah di setiap daerah sudah terbentuk TPMPD-nya. Ini yang perlu kita lihat secara keseluruhan. Jadi kalau memang kita lihat berjalan seperti ini, itu sebagaimana disampaikan oleh pemakalah tadi, memang setiap daerah itu berbeda kondisi keuangan, berbeda cara penanganan, dan berbeda menanggapi permasalahan pendidikan. Tergantung daripada manajerial dari pimpinan daerah itu sendiri. Nah, untuk itu saya hanya menyampaikan apakah TPMPD-nya sudah terbentuk di seluruh wilayah di daerah kita masing-masing. Nah, termasuk kami di Bener Meriah kemarin baru membentuk TPMPD itu. Nah, kemudian efektif dan efisiennya Dewan Pendidikan, karena itu juga tuntutan dari pendidikan. Secara teknis memang Dinas Pendidikan yang menguasai pendidikan itu. Tetapi secara keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan itu berada di bawah Dewan Pendidikan. Nah, jadi masing-masing daerah
ini yang tidak tidak melakukan dan tidak menganggap penting keberadaan Dewan Pendidikan maupun TPMPD atau Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah. Saya pikir itu sebagai tambahan. Kalau memang kita perlu penambahan untuk pembiayaan di TK itu dapat dimusyawarahkan di forum TPMPD. Saya pikir demikian. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih Pak Turham. Bagaimana Pak Bahtiar? Yang disampaikan. Mantap Bu. Oke, sip. Ya, mungkin perlu juga ini Pak Turham saya sampaikan, bisalah merekrut di antara kita sebagai salah satu anggota TPMPD agar pendidikan yang ada di tempat kita di PIAUD bisa kita mensuarakan agar honorarium tentang guru PIAUD itu bisa diperhitungkan untuk kedepannya. Jadi saran saya dari Pak Turham sebagai anggota di TPMPD bisalah merekrut kawan-kawan kita semua ini ya untuk saling sebagai perwakilan dari setiap daerahnya untuk memperjuangkan pendidikan di level TK atau PIAUD. Ya, terima kasih Pak Turham. Bagaimana Pak Eka? Ada lagi yang mau disampaikan? Pak Abbas, ada yang mau disampaikan Pak Abbas? Mau bertanya Bu Fauzia. Mau bertanya? Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pertanyaan Pak Abbas. Baik, terima kasih. Ini langsung saja karena waktu kita juga sudah jam 9, nanti giliran kami cakap tak ada waktu lagi ya kan. Soalnya Bu Nunjairina sudah susah payah dia menyiapkan jawaban yang super sekali kan. Pertanyaan saya satu saja ini Pak Eka. Saya lihat di makalah yang Bapak tulis, Bapak mengutip tentang definisi efisiensi itu mengarah kepada pemahaman definisi efisiensi dalam sudut pandang ekonomi. Nah, sementara yang dimaksud di dalam makalah ini kan harusnya efisiensi pendidikan. Walaupun di dalamnya ada kaitan dengan pembiayaan, tetapi pembiayaan yang dimaksud harusnya berkaitan langsung dengan pembiayaan pendidikan. Tapi karena teori yang diambil lebih mendominasi ke definisi efisiensi dalam sudut pandang ekonomi, maka yang jadi pertanyaan saya terkait dengan efisiensi pendidikan, karena sudah dikutip makna efisiensi itu adalah mengarah kepada yang jika disederhanakan bagaimana supaya modalnya murah tapi hasilnya maksimal. Artinya lebih kepada pengiritan. Nah, jika konsep ini yang digunakan, saya yakin pendidikan tidak bisa maksimal. Tetapi karena ini yang dituliskan dalam makalah, maka yang jadi pertanyaan saya, pemakalah juga sampaikan bahwa Indonesia termasuk pembiayaan yang termasuk rendah dibanding dengan negara-negara lain. Saya pikir ini juga sudut pandang yang berbeda. Mungkin karena mata uang rupiahnya yang belum di atas. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekali lagi, mohon maaf langsung saja, bagaimana kita mengukur standar bahwa pembiayaan di dalam salah satu satuan pendidikan sudah optimal atau sudah maksimal tanpa mengukur dari sudut pandang jumlah atau angka. Jadi tanpa melihat angka bahwa satuan pendidikan itu sudah efisien dalam pengelolaan pembiayaannya, apakah ada alat ukurnya atau bagaimana cara kita mengukurnya, Pak Eka? Saya kira demikian Bu Fauzia. Terima kasih, saya kembalikan. Kepada Pak Abbas, ya, saya kembalikan kepada Pak Eka. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Abbas. Bagaimana mengukur standar yang sudah efisien? Kalau standar yang sudah efisien, ngapain kita ukur lagi? Namanya standarnya sudah efisien. Nggak perlu kita ukur lagi ya kan? Standar yang efisien itu sudah efisien,
ngapain kita ukur lagi permasalahannya? Tapi kalau alat ukurnya melihat itu efisien atau tidak, itu melalui pendekatan apa yang harus kita lakukan? Kita kaji dulu pendekatannya apa. Sudah efisien misalnya lembaga pendidikan. Dari pendekatan yang mana kita melihatnya? Dari pendekatan teori atau dari pendekatan praktis tentang efisiensi suatu standar pendidikan. Jadi harus kita lihat dulu mau dari pendekatan yang mana kita mengkajinya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ini ya, mungkin ini persamaan yang Isna tanyakan tadi, tapi belum kayak sepertinya Pak Eka. Belum. Ini saya meluruskan sedikit ya atas saya menanggapi yang disampaikan oleh Pak Abbas terhadap Pak Eka. Mungkin seperti ini. Kalau Pak Abbas menyinggung tentang makalah yang disampaikan oleh Pak Eka, kalau dari segi ekonominya itu namanya kita demand and permintaan dengan penawaran, itu efisien ya Pak ya. Maksudnya yang dimaksudkan dengan ekonomi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Abbas, mencari keuntungan dengan modal yang sekian kita bisa memperoleh kemanfaatan yang lebih banyak daripada modal yang kita keluarkan. Kira-kira seperti itu Pak Abbas kan? Ya. Ya, tetapi kalau dari segi pendidikan ini kita tidak bisa mengatakan hal yang seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Eka di depan tadi, bahwasanya dalam hal pendidikan itu ya sangat impossible lah saya katakan apabila kita mengeluarkan biaya yang sedikit itu kita bisa mendapatkan mutu yang tinggi gitu ya. Tetapi dalam konteks pendidikan efisien yang disampaikan oleh Pak Eka, saya mengambilnya, menyimaknya itu bahwasanya apa yang sudah dikeluarkan, apa yang sudah ditetapkan suatu modal ataupun suatu pembiayaan terhadap proses pendidikan itu harus sesuai dengan yang distandarkan, harus sesuai dengan tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Dia tidak di bawah dari standar, dan kalau bisa diharapkan mutu daripada pendidikan yang diberikan itu melampaui lagi. Karena kita kan ada KKNI ya, bisa melampaui lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya tentang efisiensi pendidikan yang disampaikan itu bagaimana cara mengukurnya, ya saya rasa kita kan setiap pendidikan itu ada KKM kalau di dalam proses pendidikan di setiap institusi. Makanya juga walaupun di tingkat PAUD itu kan ada anak-anak itu membuat RPPH. Di dalam RPPH itu ada capaian yang harus dicapai oleh siswa. Dalam pendidikannya itu ada. Jadi setiap apakah itu dalam kalau untuk tingkat TK namanya RPPH, lalu kalau di tingkat selevel kita tuh namanya RPS, semua pembelajaran yang diberikan itu ada capaian yang mau dibuat. Apa capaiannya? Jadi apabila capaian yang kita buat itu tercapai sesuai dengan standar yang ditentukan, itu saya rasa modal atau pembiayaan yang dibuat oleh pendidikan itu sudah efisien. Tapi apabila tidak, ya bisa saja tidak efisien. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, Bu. Itu kan berkaitan dengan KKM itu, Bu. Jadi setiap lembaga pendidikan, baik tingkat SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, mereka kan memang mempunyai standar kelulusan. Ada standar KKM, ada standar kelulusan, ada standar mutu. Itu ada masing-masing standarnya. Tapi yang ditanyakan Pak Abbas tadi, bagaimana mengukur standarnya? Setiap lembaga pendidikan, mereka punya standar. Bagaimana untuk masuk menjadi siswa baru saja, mereka punya standar, punya alat ukurnya. Bagaimana sebagai seorang calon siswa sudah diawali dengan pakai standar? Harus misalnya harus bisa
Ya kan? pendek gitu. Halo Pak Eka. Iya, Bu. Jadi, untuk yang menjadi permasalahannya itu, Bu, bagaimana mengukur standar yang sudah efisien? Itu kan pertanyaan Pak Abbas. Jadi standar yang sudah efisien itu ngapain kita ukur lagi? Udah ada standarnya. Kalau mau masuk lembaga TK, apa standarnya? Mereka masing-masing lembaga sudah mempunyai standar. Kalau mau naik kelas, ada standarnya. Harus lulus semua sesuai dengan KKM. Misalnya KKM mapelnya berapa. Itu kan sudah ada memang standarnya ditetapkan oleh pemerintah. Maka kita hanya tinggal mengikut standar yang ada. Dan setiap lembaga memiliki standar masing-masing untuk menjamin mutunya. Misalnya kalau di uang sekolahnya mahal, bagaimana mutunya? Bagaimana standar mutunya? Sesuai enggak yang dikeluarkannya ketika biaya pendidikannya dengan mutu yang didapatnya, lama waktunya. Ya, bagaimana Pak Abbas? Jadi menurut Pak Eka, Baik. Ya. Terima kasih. Ini luar biasa Pak Eka ini dalam menganalisa apa yang sudah ditulis dan juga dipertanyakan oleh semua pendengar. Kemudian yang berkaitan dengan Pak Eka sampaikan tadi bahwa tergantung sudut pandang mana atau dari segi apa yang mau dilihat mengukurnya tentang efisien atau bahwa lembaga pendidikan tertentu sudah efisien atau belum, kan kira-kira begitu. Karena kita berbicara tentang pembiayaan, bukan lagi soal seperti tadi kok berkaitan dengan KKM ya, itu kan kaitannya dengan kurikulum. Ya karena ini berbicara tentang pembiayaan saja, saya kira memang lingkupnya hampir menyentuh seluruh sistem pendidikan dan semuanya pasti membutuhkan biaya. Jadi yang kita lihat seperti boarding school misalnya. Boarding school itu kan biayanya tinggi. Nah, biayanya tinggi. Yang kita lihat itu dengan biaya 4.200.000 per bulan uang SPP anak sekolahnya. Seperti di Prim One School 4.150.000 per bulan. Tapi dengan fasilitas mereka yang super lengkap, saya kira ini termasuk bagian dari poin yang efisien. Artinya bukan berarti bahwa efisien itu menyederhanakan sesuatu. Nah, itu yang maksud saya tadi, bagaimana bisa kita melihat sesuatu itu sudah efisien kalau konsep teori yang kita ambil misalnya bahwa efisien itu adalah seolah-olah bagaimana dengan istilah ekonomi itu modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, saya kira itu mungkin arahnya sehingga standar yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Turham tadi, yang saya lihat di beberapa peraturan-peraturan itu mungkin bahkan yang Pak Turham ikuti sekalipun bersama Dirjen itu barangkali kurang up to date juga, bahwa ada beberapa permen yang sudah dihapus, tidak lagi berlaku sekarang ini. Yang 2009 itu Pak Turham, itu sudah dicabut oleh peraturan menteri yang tahun 2020. Nah, jadi karena peraturan pemerintah ini pun berubah-ubah hampir setiap periode kepemimpinan, memang ini juga mengganggu efisiensi pendidikan di Indonesia. Nah, jadi inilah yang saya maksud tadi, dari paling tidak supaya lebih mudah, mungkin bisa dibantu Bapak Ibu yang lain, paling tidak dari 3 sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang pemerintah, seperti apa tingkat efisiensi sebuah pendidikan. Kemudian dari sudut pandang akademisi seperti kita ini,
seperti apa sebenarnya baru dianggap efisien sebuah pendidikan. Dan yang ketiga, dari sudut pandang masyarakat secara umum, walaupun itu sifatnya prediksi, bagaimana kita memprediksi masyarakat kita menganggap pendidikan itu sudah efisien. Karena mungkin kita berada di tempat atau wilayah yang berbeda-beda. Ada yang di Takengon, ada yang di Binjai, dan lain-lain. Kan kira-kira begitu. Saya mungkin demikian. Bu Fauzia, terima kasih, saya kembalikan. Ini sangat panjang sekali ya, dan sangat menarik sekali pertanyaan dari Pak Abbas, tapi sangat sayang sekali, ini waktu kita sudah jam 9:26 di laptop saya. Kita hanya tinggal punya waktu 30 menit lagi untuk Bu Nun Zairina. Bu Nun Zairina udah sampai menghilang nih, nggak ada lagi dia orangnya. Ya, jadi mungkin Pak Abbas, ini Pak Abbas mohon maaf, nanti kita buat pertemuan khusus untuk membahas yang disampaikan oleh Pak Abbas. Itu sangat menarik sekali, memang harus kita pikirkan Pak. Harus kita pikirkan bagaimana pendidikan yang efisien itu, seperti yang disampaikan Pak Turham. Dan Pak Turham juga kami mohon renungannya untuk menarik kawan-kawan di antara kawan-kawan ini sebagai perwakilan TP/MPD di daerahnya masing-masing. Tapi karena waktu kita ini sangat singkat sekali, ini sudah 9:27 dan Bu Nun Zairina juga sudah menghilang. Saya rasa untuk materi pemakalah Pak Eka Yusnaldi kita akhiri cukup sampai di sini. Nanti kita akan di budaya resto atau di Kembang dan sebagainya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Abbas? Sebelum diakhiri, saya mengusulkan ke Pak Eka supaya minum kopi dulu, sehingga jangan merasa ini Pak Abbas ini kok pinter, sok pinter kali ini, kan kira begitu. Jangan pula begitu Pak Eka, ya kan Bu Fauzia kan? Cocok. Ya, saya kembalikan kepada Pak Sapi'i. Udah hilang, Pak Sapi'i udah hilang, Bu Nun udah hilang. Kurasa Meraju. kita lanjutkan saja lah. Ya. Udah ada itu Julfahmi moderatornya, Kak. Udah ada Julfahmi itu. Ya, silakan Pak Julfahmi untuk sesi Bu Nun Zairina. Belum hidup mic-nya. Pak Julfahmi. Bah. Pak Julfahmi. Ya, Pak Ketua. Pak Ketua, Pak Sapi. Udah selesai ini sesi Pak Eka. Sekarang masuk kepada ini Pak Abbasnya ini. Kami berdua Bu Jia. Oh, berdua. Oh. Sengaja kayaknya kan Kak, ngulur-ngulur waktu ya kan Kak? Sengaja ngulur-ngulur waktu ya kan? Ketahuan politisnya. Pak pikir Bu Nun Zairina sendiri hari ini. Ya, Pak Ketua mohon izin, saya sudah selesaikan tugas saya sebagai moderator membawakan Pak Eka. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketua. Kenapa, Ci? Jadi gimana Pak? Apa ini Pak Jami? Pak Julfah ini nampaknya nggak muncul beliaunya Bu Fauzia. Bisa dilanjut Rasa ini. Pak Eka aja. Atau Bu Isna, gimana Bu Isna? Bu Isna, mana diri Bu Isna? Nggak nampak ini Bu Isna. Oh, udah hilang aja semuanya ini. Lari orang itu Kak. Nampak kali ya kan, udah waktunya sedikit lari semua. Tinggal setengah jam lagi nih. Ya, Pak Jamiat lah, Pak Jamiat. Oh, Pak Jamiat. Supaya oke. cepat langsung Boleh. ya. Ya, langsung saya aja membawa dan cepat. Awak sarapan pun belum ini, Pak?
Oh, iya, Pak Jamiat lah dulu. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Pak Du, yang sama kita hormati Bapak dosen, dan yang sama kita hormati pemakalah hari ini yang sungguh luar biasa. Yang pertama Bapak Eka, namun di termin kedua ini Pak Abbas dengan Bu Nun Jerina. Walaupun waktu tinggal sedikit, tapi kita berikan waktu untuk dua daripada pemakalah ini, Pak Abbas dengan Bu Nun, kita berikan waktu hanya 7 menit untuk mempresentasikan. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Mungkin untuk membersihkan waktu, kita serahkan langsung kepada Bapak Abbas dan Bu Nun. Kepada pemakalah dipersilahkan dengan segala hormat. Eksekusi Bu Nun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya, Bu. Presentasikan makalah kelompok. Udah, Pak? Kurang kuat, Bu. Udah. Udah. Ah, ya. Ya, judul makalah kami tentang pembiayaan pendidikan dan landasan hukum perundangan. Ya, yang pertama masalah pengertian pembiayaan. Apa itu pembiayaan? Ya, pembiayaan itu adalah pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan dapat dihindarkan serta dapat dihitung sebelumnya. Bila tidak demikian, pengeluaran dapat dikategorikan sebagai pemborosan. Jika tidak melekat proses produksi, dapat dihindarkan dan tidak dapat dihitung sebelumnya. Menurut Atmaja, biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian pengertian pendidikan, ya, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara utuh mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterangan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pengertian pembiayaan pendidikan, aktivitas yang berproses dalam kaitannya dengan perolehan dana yang diterima dan bagaimana penggunaan tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang sudah ditetapkan. Ya, yang mencakup sarana ruang belajar, gaji guru, perbaikan ruangan, penyediaan peralatan atau mebel, penyediaan alat-alat buku belajar, penyediaan alat tulis kantor, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pengertian landasan hukum perundangan. Landasan adalah sebuah sandaran yang menjadi acuan dalam menegakkan atau menerapkan sesuatu. Sedangkan perundangan adalah suatu sistem peraturan yang ditetapkan menjadi sebuah undang-undang yang biasa disebut juga dengan istilah regulasi. Kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ini menentukan standar pembiayaan, ya, sebagaimana ada di dalam makalah itu di halaman 4 bisa dilihat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ada 8 standar, bisa juga dilihat di dalam makalah halaman 4 dan 5. Kemudian dalam standar pembiayaan ini ada beberapa model pembiayaan pendidikan. Sebenarnya banyak model, ya, sebagaimana waktu kemarin presentasi makalah saya. Nah, di sini kami tampilkan dua menurut John S. Mropen, yaitu flat grant model dan equalization model. Pengertiannya bisa dilihat ada di dalam makalah. Nah, model yang lain juga ada
12 model itu di halaman 789. Ya, bisa dilihat di dalam makalah. Selanjutnya, ya, dalam penerapan model tadi tidak terlepas dari adanya jenis perundang-undangan di Indonesia. Itu ada yang sifatnya skala nasional, seperti Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden. Kemudian ada undang-undang skala lokal, daerah, seperti peraturan daerah, perda, peraturan gubernur, peraturan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian standar pembiayaan pendidikan bisa berbentuk biaya investasi personal dan biaya operasional, dan ini semua juga ada peraturan undang-undangnya. Oke, sekian aja yang dapat kami presentasikan dari isi makalah kami, karena waktunya singkat yang diberikan oleh Pak Moderator. Ya, mudah-mudahan makalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kami berharapkan kritikannya. Ya, sekian aja, saya kembalikan kepada Moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah yang tentunya dibawakan oleh Bu Nun pada saat ini. Saya kasih waktu 7 menit, ternyata 3 menit kandas. Ini sungguh luar biasa. Ini berarti mengefisiensikan waktu yang luar biasa. Tentunya ini sungguh luar biasa karena para ahli-ahli di pembiayaan pendidikan dan landasan hukum perundangan ini ada 2 orang, satu Bu Nun, satu Pak Abbas. Ini dosen-dosen yang cukup elit punya, maka tentunya kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama 2 penanya kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, pertanyaan dan lain sebagainya, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, silahkan. Gak ada yang berani bertanya. Atau udah paham semua nih? Pak Eka masukannya, karena tadi kan Pak Abbas menanya, gantian Pak Eka, silakan. Baik, termin pertama kita habiskan, masuk di termin kedua, pertanyaan, kalau tidak kita bahas tentang pakaian, jas. Pak Moderator. Ya, baik Pak. Pak Abbas. Masuk kayak. Turham, Pak. Pak Turham ya. Ya, saya langsung ini karena waktu singkat, saya langsung bertanya ya Pak Moderator, izin. Ya, siap. Lanjut Pak. Dari beberapa landasan hukum tentang pembiayaan tadi, karena pendidikan ini, mana kira-kira yang efektif, kembali ke sana tadi, mana yang efisien, itu yang pertama. Kemudian mana yang sudah terlaksana, ini menurut pandangan pemakalah saja. Artinya mana yang efektif, mana yang efisien, dan mana yang sudah terlaksana, dan mana yang memang hanya sekedar ada landasan hukumnya, tetapi tidak pernah ada terrealisasi begitu. Ini menurut pandangan pemakalah saja. Demikian saja Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Turham, sungguh luar biasa. Pertanyaan saya pertegas lagi, dari beberapa landasan hukum ya, mana yang efektif, kemudian mana yang sudah terlaksana, dan mana yang sekedar landasan hukum yang mungkin bisa dijelaskan kepada Pak Abbas atau Bu Nun. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, Bu Nun, boleh saya dulu ya Bu? Ya, Tuan Pak. Terima kasih kepada Pak Turham dengan pertanyaan yang super sekali ini. Yang pertama tentang
di antara beberapa regulasi yang ada di Indonesia, mana yang lebih efektif dalam kajian memilih salah satu di antara regulasi yang ada, sesungguhnya mau tidak mau kita harus klasifikasi dulu satuan pendidikan di bagian mana yang mau kita pilih. Maka saya contohkan saja, misalnya saya atau seseorang memiliki sebuah lembaga pendidikan di tingkat SMK. SMK, baik yang tentu ini swasta yang saya maksud ya. SMK, dia setara dengan SMA yang di dalam perundang-undangannya itu dia mencakup dari kedua aspek yang kami input dalam makalah. Aspek nasionalnya, dia tetap mengacu kepada Permendikbud yang kalaupun ada beberapa perubahan dalam pasal-pasalnya di nomor 14 tahun 2020, tapi secara umum Permendikbud yang nomor 20 tahun 2003 secara umum masih berlaku. Tetapi pada skala daerahnya, skala lokalnya, tentu dia harus mengacu pada peraturan gubernur. Nah, di mana peraturan gubernur bahwa SMK itu langsung di bawah naungan gubernur. Pada bagian mana dia harus mengikuti peraturan gubernurnya, tentu pada bagian yang diatur oleh gubernurnya, sepanjang tidak ada yang melanggar norma dari standar undang-undang yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kesimpulannya dalam memilih salah satu di antara regulasi yang ada ini, pada prinsipnya harus menyesuaikan terhadap satuan pendidikan yang kita maksud. Baru bisa dipilih bagian mana yang akan, regulasi bagian mana yang akan diterapkan untuk lebih efektif. Kemudian yang kedua, tentang regulasi mana yang sudah diterapkan. Sesungguhnya ini kalau skalanya nasional, tentu dengan segala keterbatasan kita masing-masing, barangkali kita belum bisa menemukan secara umum bahwa di seluruh Indonesia aturan tertentu sudah dijalankan. Tapi apakah sudah diberlakukan di seluruh Indonesia? Maka jawabannya iya. Karena begitu undang-undang diundangkan, maka pada saat itu juga telah berlaku di seluruh Indonesia. Tapi apakah masyarakat atau pemangku pendidikan itu sudah melaksanakannya? Atau barangkali belum sampai kepada mereka undang-undangnya? Nah, inilah secara teknis kadang-kadang di pihak pemerintahan pun undang-undang diundangkan pada bulan Januari misalnya. Bahkan sampai bulan September masih ada lembaga pendidikan yang belum tahu ada undang-undang itu. Nah, itu yang saya kira misalnya saya contohkan saja dalam hal ini seperti peraturan pemerintah tentang Peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Karena kita ada di pendidikan Islam, saya ambil contoh yang tidak kami input dalam makalah. Tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah misalnya, undang-undang ini diundangkan 2013. Nah, sementara masih banyak sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang belum tahu undang-undang ini. Contoh lagi undang-undang pesantren yang baru ditetapkan sekitar tahun lalu itu oleh DPR RI. Bahkan pesantren yang ada di Indonesia juga belum bisa mengakses undang-undang tersebut. Nah, berhubungan dengan pertanyaan yang berikutnya, akhirnya masih ada undang-undang yang sudah diundangkan tapi terkesan belum berlaku di Indonesia. Hanya bersifat kasuistis, sehingga nanti begitu ada bahan pesantren yang berkaitan dengan regulasi, barulah sibuk berurusan, diambillah oleh kuasa-kuasa hukum sebagai pengambilan
dasar hukum, barulah diambil undang-undangnya. Nah, inilah kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan kita dalam mengurus pendidikan di negeri ini, sehingga yang menurut kita idealnya warga Indonesia itu didominasi oleh orang-orang pintar, karena teori orang pintar dan orang bodoh ini secara pribadi saya sebenarnya tidak ada menganggap ada manusia orang bodoh atau orang pintar, semuanya sama. Karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu saja saya kira Pak Turham. Artinya bahwa ada regulasi yang sudah diundangkan, tapi hanya sekedar diundangkan saja. Entah diberlakukan atau bahkan hampir seluruh yang menjadi orang yang seharusnya menerima atau menjalankan undang-undang itu bahkan bisa saja belum tahu. Yang paling konkret sekali itu undang-undang pesantren, Pak Turham. Undang-undang pesantren yang baru diundangkan itu sekitar tahun lalu, kita yakin secara umumnya masih banyak pesantren yang belum tahu undang-undang itu, karena memang penerapannya juga masih simpang siur dengan peraturan Kementerian Agama dan juga dengan sistem perizinan yang ada di Kemenkumham terkait dengan yayasannya. Saya kira demikian Pak Jamiat. Mungkin kalaupun mau ditambahi Bu Nun, saya kira kita kembalikan saja dulu ya Bu Nun. Ya. Baik, terima kasih Pak Abbas mengenai dari pertanyaan Pak Turham. Baik, sebelum kembali saya tujukan kepada Pak Turham, mungkin ada tambahan pelengkap dari Bu Nun. Kalau tidak, saya kembalikan kepada Pak Turham sebagai penanya. Ada tambahan Bu Nun? Ya, di sini saya menegaskan kembali ya tentang undang-undang yang ada di Indonesia tentang pendidikan. Di dalam makalah ini juga sudah ada ya, bahwasannya tentang pendidikan ini diwajibkan untuk semua warga Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Ya, sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada dijelaskan bahwasannya setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan. Jadi kalau sudah menjadi warga Indonesia, dia berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik di daerah kota maupun di desa. Nah, jadi kita lihat bahwa warga Indonesia banyak yang sudah mengenyam pendidikan, namun tingkat level pendidikannya itu berbeda-beda. Tapi paling tidak mereka sudah mendapat pendidikan. Ya, baik di pendidikan formal ya maupun di non formal. Nah, kalau di masyarakat kan banyak kegiatan pendidikannya yang bisa diikuti oleh warga Indonesia. Kemudian undang-undang ini diperjelas lagi dalam sistem pendidikan nasional. Ya, dikatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi siapapun warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, terlepas dari kemampuan warga Indonesia dalam bidang ekonomi, ya tentunya masyarakat menyesuaikan taraf ekonominya ya dengan pendidikan yang dimasukkan anaknya di sekolah tersebut. Nah, karena kan tidak semua sekolah itu biaya pendidikannya mahal, ya ada juga yang bisa terjangkau. Tapi walaupun begitu, setiap daerah, khususnya di desa, itu sudah banyak bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi tidak bisa kita katakan warga Indonesia ini tidak mendapat biaya pendidikan. Jadi semuanya mendapat hak yang sama, cuman dalam besar angkanya itu yang berbeda. Ya, ada yang mendapatnya 100%, ada yang 50%, ada yang sekian persen. Tapi yang jelas semua warga Indonesia itu
berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian, di samping sistem pendidikan nasional juga ada peraturan presiden. Nah, di sini bisa dilihat ya, Perpres nomor 72 tahun 2019 ya, pada bab 1 ayat 4 dikatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, jadi bidang pendidikan itu sudah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan, yaitu jenis pendidikan pada tingkat usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Nah, tujuannya adalah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pendidikan negara. Nah, jadi tidak bisa kita katakan bahwasannya di setiap daerah-daerah pada tingkat usia anak tidak mendapatkan pendidikan, karena ini sudah menjadi perhatian pemerintah, termasuk dalam hal pembiayaan pendidikannya. Nah, ini yang sifatnya skala nasional ya. Kemudian undang-undang dalam skala lokal atau daerah itu ada namanya peraturan daerah atau perda. Nah, ini ditetapkan oleh DPRD baik provinsi maupun kota. Ya, tapi perundangan ini tidak dibenarkan apabila ada unsur yang melanggar Undang-Undang Dasar sebelumnya. Ya, misalnya Kabupaten Deli Serdang melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran ini mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Deli Serdang agar menetapkan sebuah peraturan daerah. Intinya setiap anak didik di sekolah dasar dan sederajat wajib memiliki sertifikat bisa membaca Al-Quran. Nah, ini kan sebuah rencana, sebuah rancangan yang sangat bagus, ya. Tidak hanya sertifikat diperoleh dalam pendidikan formal, tetapi juga pendidikan yang ada di masyarakat. Ya, misalnya sekolah tahfiz, ya, kan banyak sekarang sekolah-sekolah tahfiz yang ada, itu usahakan agar memiliki sertifikat agar anak siswa bisa diterima pada jenjang pendidikan berikutnya. Jadi kelebihan mereka dalam bidang tahfiz ini bisa jadi prioritas, ya. Nah, jadi dalam peraturan daerah ini bisa diterapkan dan ada beberapa daerah yang sudah melaksanakannya, tetapi ada yang beberapa daerah yang belum. Nah, artinya kegiatan ini ya belum belum terlaksana secara maksimal, karena ini tergantung juga kerjasama ya antara masyarakat dengan pihak pemerintah daerah. Kemudian ada lagi namanya peraturan gubernur. Nah, peraturan gubernur ini bisa dilihat dalam nomor 32 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baik di tingkat SMA, SMK, ya, seleksi penerimaan peserta didik masih siswa baru siswa yang baru masuk ke sekolah ini mempertimbangkan nilai ujian nasionalnya. Nah, ini bisa ini merupakan peraturan gubernur ya, di mana penerimaan siswa ini berdasarkan nilai ujian. Nah, jadi pihak pemerintah di tingkat gubernur itu juga memiliki undang-undang atau peraturan, memiliki peraturan untuk penetapan siswa yang baru masuk itu berdasarkan nilai. Jadi artinya setiap siswa ingin lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya itu harus punya nilai sebagai modal dia bisa diterima untuk di sekolah di level berikutnya. Nah, jadi artinya pendidikan itu menjadi perhatian pemerintah ya untuk semua warga Indonesia, termasuk tadi misalnya sekolah tahfiz tadi kan harus ada nilai. Ya, nilai ini bisanya berbentuk prestasi belajar,
ya nilai rapot, ya bisa juga dalam bentuk yang lain. Ini sebagai pertimbangan untuk diterima pada sekolah yang lain. Jadi artinya pemerintah juga memperhatikan pendidikan warga Indonesia. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah kabupaten atau kota. Nah, di sini peraturannya lebih kecil ya dibanding dengan peraturan gubernur, di mana peraturan pemerintah kabupaten dan kota ini biasanya menunjang program tertentu yang mungkin belum diatur dalam undang-undang yang berskala nasional dan peraturan gubernur provinsinya. Jadi artinya tingkat kabupaten dan kota itu juga mempunyai hak untuk membuat peraturan pendidikannya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abbas tadi ya. Oke, jadi artinya undang-undang ini sebenarnya hampir seluruhnya sudah dilaksanakan, ya. Nah, cuman yang mana yang belum diterapkan atau sekedar cuman undang-undang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abbas tadi ya. Oke, sekian aja masukan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sampai mana tadi? Pak Jamiat. Suaranya Pak Jamiat, suaranya. Ya Pak, siap. Ada kesalahan teknis Pak. Baik, terima kasih, sungguh luar biasa jawaban Pak Abbas dengan Bu Nun Jerina. Sampai habis waktu dibantai dengan jawaban ini, sengaja memang dibuat panjang-panjang jawabannya supaya tidak ada pertanyaan kedua. Tapi namun demikian kita kembalikan kepada Pak Turham sebagai penanya. Apakah sudah cukup atau puas atau lebih atau sangat? Kita kembalikan kepada Pak Turham. Ada sedikit lagi cuman Pak Jamiat. Boleh ya? Iya Pak. Dari jawaban Pak Abbas dan Bu Nun tadi, sungguh luar biasa jawabannya. Namun ada satu yang mungkin lalai kita, karena ini kajian kita kan tentang finansial. PMA nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Kalau di Dinas Pendidikan itu Permendikbud nomor 75. Itu hampir setiap daerah tidak menyentuh ke ranah itu. Ya, tidak menyentuh ke ranah itu. Di PMA nomor 16 tahun 2020 itu jelas dikatakan bahwa Komite Madrasah itu adalah sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pendidikan. Dan ini mungkin yang belum belum tersentuh di masyarakat. Mungkin ini hanya sekedar gambaran saja dari apa yang telah dijawabkan. Dan ini mungkin sebagai bahan renungan dan pemikiran saja bagi kita, nggak perlu lagi kita bahas. Demikian saja Pak Moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak, sungguh luar biasa. Pak Abbas sudah siap-siap untuk menjawab, tapi bukan untuk dijawab, hanya untuk direnungkan sebagai masukan buat kita. Tadi jawaban Pak Abbas dengan Bu Nun sudah diangkat ya, sungguh luar biasa ya dengan pertanyaan tadi, dan jawaban tadi sungguh luar biasa, pertanyaan sungguh luar angkasa ya. Jadi tentunya mungkin Bapak Ibu dari dua pemakalah hari ini, Pak Abbas yang terakhir tadi, Pak Abbas dengan Bu Nun, sungguh luar biasa. Namun karena memang waktulah yang sudah tidak mengizinkan lagi untuk kita bersama di pelajaran finansial ini, maka tentunya saya sebagai moderator tentunya untuk menutup kegiatan kita, pemakalah kita. Namun untuk itu kita kembalikan sebentar untuk memberikan apresiasi Pak Abbas dengan Bu Nun kepada kita semuanya sebelum ditutup. Baik Pak Abbas. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Tentu dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada kami, pertama sekali kami menyampaikan
permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya dalam penulisan makalah ini, walaupun kami berdua, tapi tidak pernah berduaan. Karena Jarak jauh, Pak Bas. Berduaan dalam jarak jauh. perlu Mantap kali ini. berduaan. Kemudian bahwa Kejauhan ya, menyampaikan ya beberapa regulasi yang kami input dalam makalah tentu memang belum menginput seluruh regulasi yang bersentuhan langsung dengan pendidikan maupun pembiayaan pendidikan. Dan yang berikutnya, tentu ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, secara istimewa khusus ke Pak Turham yang menyampaikan tadi tentang komite sekolah yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Agama itu nomor 16. Sesungguhnya sebelumnya pernah juga tahun 2009 diatur, dan itulah kalau saya pribadi menduga para yayasan-yayasan pengelola pesantren atau madrasah ini banyak yang salah paham sesungguhnya. Akhirnya dianggap komite yang terdiri, karena memang mirip dengan yang nomor 16 2020 pun mirip Pak Turham. Komite itu ya berasal dari wali siswa, orang tua atau tetangga, dan juga bahkan donatur sebagian. Yang dia yayasan badan wakaf ada donaturnya, ada pewakifnya juga. Nah, karena mungkin kesalahpahaman ini terjadi akibat tidak mencetak atau membedah undang-undang yang sudah diundangkan. Sebenarnya itu sajanya kelemahan kita selama ini, karena tidak mengacu secara langsung kepada apa yang diundangkan secara tertulis resmi oleh negara. Hanya begitu datang pelatihan dalam rangka penyampaian sama seperti MUI misalnya, Majelis Ulama Indonesia, keluar fatwa, tak pernah disampaikan isi fatwa itu secara lengkap dan tertulis kepada jaringan MUI sendiri. Sehingga di bawah orang salah paham. Muncullah media menyampaikan mana yang membuat orang tertarik. Akhirnya muncullah potongan-potongan. Begitu juga dengan regulasi, begitu hasil sidang paripurna diketuk sebuah undang-undang. Tapi yang disampaikan oleh media penyampai berita ini tidak bisa lengkap. Karena mereka bisnis. Bagaimana supaya berita itu menarik. Nah, sehingga akibatnya banyak orang yang salah paham, salah kaprah. Tapi tentu sangat berterima kasih kepada Pak Turham, karena rencana saya mau membangun sebuah sekolah yang belum tahu kapan dan waktunya. Tapi tempatnya pun juga belum tahu, karena memang duitnya pun juga belum ada. Nah, jadi saya kira demikian dari saya. Terima kasih dan karena itu impian Bu Nun, impian itu kan perlu disampaikan Iya, supaya bagus ikut itu, Pak. kawan. Ya, amin, amin. Semoga tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Abbas yang sudah menyempurnakan kelengkapan kita untuk pelajaran pada kesempatan ini. Maka tentunya kita tutup kegiatan pembelajaran ini. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri dengan aku lakum bi alfi syukrin salah ala istimaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Osman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang pemakalah dan moderator yang pertama dan yang kedua. Jadi alhamdulillah kita sudah mulai perkuliahan tadi dari jam 8.15 ya, 8.15, dan sekarang sudah menunjukkan 10.05 menit atau 10.10. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat di grup Tafsir Tarbawi, kita masuk itu jam 10.50 kata Prof. Jadi kita lihat dari grup ini masuk ke grup baru, begitu ya Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum kita live dari sini, perlu ana ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengumpulkan CJR di mata kuliah Metopel agar mengirimkan ke e-learning. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.